Baik, hari ini kita akan latihan eh, simulasi coaching coach. Om, Assalamualaikum. Yo yo, oke oke. yuk. Assalamualaikum Pak Guru. Apa kabar? Sehat sehat Pak Guru. Waalaikumsalam, Pak. Ya, alhamdulillah baik dan sehat semua. Alhamdulillah Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak terlihat bersemangat dan nggak seperti biasanya ya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Pak? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung, Pak. Mau mengutarakannya kemana? Kira-kira apakah Pak Guru ada waktu? Mohon maaf loh, Pak. Jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada kok Pak Guru ya. Dan jangan sungkan kalau mau bicara sama saya. Eh, Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak, sebelumnya. Jadi begini, Pak. Beberapa hari ini belakangan saya sering tidak nyaman, Pak. Pikiran saya tuh nggak bisa tenang. jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil diskusi kita, Pak? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Pak. Tuh. Oh, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saat ini saya hadapi, Pak. Oh, ya, ya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Pak ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silahkan diceritakan. Jadi gini Pak Guru, ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat sih Pak. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Guru ini mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Tidak serius? Tidak serius yang Ya, seperti apa Pak? ya itu Pak. Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ya Pak. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Ya, jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan begitu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau Ya, begitu, izin saya bertanya dulu ya, Pak ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? ya seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ngomong-ngomong, mengapa Pak Guru tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, Pak. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum.
Sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Pak Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga beda-beda. Oh iya ya Pak, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya memang ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu kurang maksimal ya Pak. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga. Ya saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Ya terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman ini. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus ya Pak dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai ya Pak ini Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Ya sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut pada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari ya Pak. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan, yang membuat Pak Guru merasa nggak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena Bu Guru tidak menggunakan karena Pak Guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu ya, Pak ya. Iya Pak, iya. Ya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah ini, Pak Guru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja sih. Jika nantinya misalnya Pak Guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Pak Guru dalam mengajar. Ya, Ya mudah-mudahan. mudah-mudahan ya begitu ya Pak. Iya, amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Guru selanjutnya? Ya Pak, ya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini ya Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan memulai menggunakan buku teks di samping. Juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Begitu, Pak. Oh iya, iya, iya. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya, Pak. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar ya Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Dua, Wah, subhanallah, luar biasa, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya sangat
setuju dengan ide itu, Pak. Ya, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini ya Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Begitu Pak. Ya, alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Pak Guru sudah merasa lega kan? Ya, terus dari yang sudah Bapak Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya? Ya baik Pak. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses belajar, mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak. Ya, secepatnya saya juga akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Oh iya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Wah, ini ide yang bagus sekali. Luar biasa sih. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bapak ya. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman seperti itu. Iya, amin, 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 amin ya Rabbal Alamin, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega nih, Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya sama-sama Pak. Nah, jadi ini mohon maaf, Pak. Kebetulan saya ada janji mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara ya, Pak, nanti pada hari Senin esok. Oh, silahkan Pak. Ya, silahkan. Ya, Monggo terima Pak. kasih ya, Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam ya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Pak. Saya itu tadi adalah refleksi latihan coaching coach. Nah, refleksi diri dari latihan coaching itu adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu saya merasa percakapan berjalan lancar karena saya mampu mendengarkan dengan aktif, memberikan ruang bagi coach untuk berbicara tanpa interupsi, serta menanyakan pertanyaan terbuka yang memancing refleksi mendalam dari coach. Terus pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Saya menyadari bahwa saya masih perlu mengelola waktu dengan lebih baik agar percakapan bisa lebih terstruktur, serta mungkin lebih fokus dalam memberikan umpan balik yang lebih jelas dan terarah. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi hadir sebelum dan sesaat melakukan coaching? Saya memastikan untuk melakukan latihan pernapasan sebelum sesi dimulai untuk membantu fokus. Selain itu, saya berusaha untuk sepenuhnya mendengarkan tanpa terganggu oleh pikiran lain atau interupsi eksternal, sehingga saya bisa benar-benar hadir untuk coach. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk perbaiki meningkatkannya? Saya berencana untuk lebih banyak berlatih, mendengarkan aktif, dan mempelajari teknik-teknik pertanyaan coaching yang lebih mendalam. Selain itu, saya juga akan mengatur waktu yang lebih baik agar setiap sesi coaching lebih terstruktur dan coach bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Umpan balik dari coach Anda adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan membantunya melihat permasalahan dari coach sudut pandang yang berbeda dan memancing refleksi yang lebih mendalam tentang solusi yang bisa diambil. Oke.